Ikan mas ini, yang merindukan kebebasan, ingin melarikan diri. Ia kabur ketika akuarium sedang diisi air, tetapi secara tidak sengaja terbawa arus ke dalam saluran pembuangan. Ia terus mengalir ke bawah melalui pipa pembuangan yang berkelok-kelok dan akhirnya mendarat di sebuah waduk. Namun sebelum bisa beristirahat, arus membawanya masuk ke selokan gelap. Ikan mas itu berjuang dengan putus asa. Akhirnya terbawa ke laut di tepi kota. Bersamanya ikut menumpuk sampah rumah tangga, menghadapi luasnya lautan untuk pertama kalinya. Ikan mas itu ketakutan oleh lingkungan yang asing. Ia meluncur di antara rumput laut menuju gugusan karang lunak. Tak lama kemudian perhatiannya tertuju pada makhluk-makhluk asing di sana. Seekor induk lele sedang membawa anak-anaknya berjalan-jalan. Ikan mas itu mendekat dengan penasaran untuk menyapa, tetapi takut dan lari ketika salah satu anak lele itu mengaum padanya. Ikan mas itu secara tidak sengaja masuk ke dalam cangkang kerang besar tempat tinggal seekor kerang kura-kura. Kerang kura-kura itu mengutuk ikan mas tersebut. Tak lama kemudian, ikan mas bertemu dengan lobster besar, tetapi lobster itu tampaknya tidak mau mengakuinya dan segera mengusir ikan mas pergi. Pada saat itu, makhluk kecil yang tampak seperti gabungan kuda laut dan keledai muncul di depan ikan mas. Ikan mas segera mendekat ingin berteman, tetapi makhluk itu terlalu pemalu dan bersembunyi di balik kuda laut keledai besar. Kuda laut keledai itu sedang memakan rumput. Melihat ikan mas mendekat, ia segera melontarkan gelembung tak terhitung jumlahnya, mengusir ikan mas dari wilayahnya. Ikan mas itu bersembunyi di balik batu, merasa dirugikan dan bingung harus pergi kemana. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia sudah menjadi target monster. Melihat ikan mas mendekat, kepiting pertapa yang telah mengintai lama segera mengulurkan capit tajamnya dan menyerang ikan mas dengan panik. Untungnya, ikan mas cepat-cepat bersembunyi di dalam cangkang kerang. Ia berniat melarikan diri dengan menyamar sebagai siput laut, tetapi saat melewati cabang, penyamarannya tersingkap. Kepiting pertapa segera mengetahui tipu muslihatnya, tetapi ikan mas sendiri tidak menyadarinya. Tanpa disadari, ia naik ke tentakel gurita raksasa. Kepiting pertapa ingin menyerang dari belakang, tetapi secara tidak sengaja membangunkan gurita raksasa. Menyadari tak sebanding dengan gurita itu, ia terpaksa melepaskan mangsa. Pada saat itu, ikan mas telah berada di depan gurita raksasa. Melihat makhluk raksasa itu, ia berbalik dan lari ketakutan. Tetapi gurita raksasa menggunakan pengisap di tentakelnya untuk mencengkeram ikan mas dengan kuat. Ikan mas berjuang dengan putus asa dan kemudian bersembunyi di balik batu besar, tidak menyadari bahwa dua tentakel gurita telah mengikutinya. Saat melarikan diri, berkat gerakannya yang gesit, ikan mas berhasil membuat kedua tentakel itu menempel satu sama lain. Tepat saat akan menghela napas lega, ia berbalik dan melihat kepiting pertapa lagi. Ternyata kepiting itu telah menunggu di luar. Kini ia mengayunkan capitnya lagi untuk menyerang ikan mas, tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Predator yang lebih besar dari kepiting muncul. Hiu hijau menelannya dengan sekali tegukan dan kemudian mengejar ikan mas. Untungnya ada kapal karam yang ditinggalkan di dekat situ. Ikan mas menggiring hiu hijau ke dalam kabin dan membuatnya tersangkut di pintu keluar yang sempit. Hiu hijau berusaha melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Ikan mas membawanya ke gugusan karang emas yang padat. Hiu hijau mengintip kepalanya dari karang. Ikan mas sudah menaiki elevator gelembung dan naik menuju permukaan. Hiu hijau yang enggan berhenti mengejar, bahkan memerintahkan kepiting pertapa di mulutnya untuk menyerang ikan mas dengan ganas. Sekejap kemudian gelembung itu pecah dan menyebar menjadi ribuan gelembung kecil. Pada saat yang sama, ikan mas terbangun dari mimpi buruknya dan jatuh dari kursi. Ia melihat sekeliling pada lingkungan yang familiar dan menyadari bahwa semua yang baru terjadi hanyalah ilusi. Ikan mas itu menghela napas lega. Mulai sekarang ia tak pernah ingin melarikan diri lagi.